Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi di kelas 9 terkait adaptasi. Apa itu adaptasi? Adaptasi itu seperti pertahanan ya, eh, pertahanan kita terhadap kondisi lingkungan. Nah, dengan cara bertahan, kita harus menyesuaikan diri kita dengan kondisi lingkungan. Misalkan ketika merasakan dingin, pasti kita akan memakai jaket. Atau misalkan merasa kepanasan, kalian mungkin ada kondisi dari perubahan dari segi pakaian, dari tebal dan tipisnya, kemudian beberapa bentuk cara kalian atau kita sebagai manusia untuk menyesuaikan diri kita terhadap perubahan lingkungan. Ya, jadi adaptasi itu adalah proses penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan. Adapun adaptasi ya, adaptasi itu dibagi menjadi beberapa, tapi sebelumnya ini saya sampaikan terkait satu kandungan surah bahwa dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup, apakah mereka beriman? Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Ya, saya lanjut seperti ini ya. Bentuk adaptasi. Kenapa sih kita kenal dinosaurus ya? Kita mengenal dinosaurus, tapi selama hidup kita ya, yang sekarang kita tidak pernah menemukan yang mana itu sebenarnya dinosaurus. Nah, berarti dinosaurus ini sudah dikatakan punah ya. Nah, apa penyebabnya dinosaurus itu punah? Nah, mungkin salah satu penyebab ya kenapa dinosaurus ini punah karena dia tidak mampu bertahan hidup. Tidak mampu bertahan hidup dengan kondisi lingkungan. Mungkin saja kondisi lingkungan yang suka panas, ternyata yang suka dingin, kemudian perubahan cuaca yang panas, mungkin itu yang menyebabkan dia punah atau mati. Kemudian mungkin dia tidak bertahan hidup atau tidak bisa sampai sekarang karena mungkin kekurangan makanan. Makanan yang disediakan oleh alam itu tidak cukup untuk menopang hidup dari dinosaurus ini. Makanya dinosaurus punah. Kemudian, nah di pembelajaran kita terkait adaptasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adaptasi morfologi. Yang kedua itu adaptasi fisiologi. Kemudian adaptasi tingkah laku. Nah, yang pertama itu terkait adaptasi morfologi. Nah, adaptasi morfologi itu terkait morfologi tubuh. Ya, artinya sesuatu yang bisa kita lihat seperti misalkan bentuk paruh, bentuk tubuh, ya, bentuk alat gerak. Itulah yang dimaksud dengan adaptasi morfologi atau adaptasi bentuk luar yang mungkin dipengaruhi dari segi makanan, segi habitat atau tempat tinggal. Makanya bentuk tubuhnya itu seperti itu atau tampakan luar dari tubuhnya itu seperti itu. Ya, kemudian adaptasi fisiologi itu berarti adaptasi dari fungsi-fungsi tubuh. Ya, adaptasi fungsi-fungsi tubuh. Misalkan nih manusia kan bisanya makan ini, ada hewan yang dikatakan herbivora, kemudian karnivora. Kenapa tidak semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah itu semuanya omnivora misalkan? Kenapa? Ya, jadi di sini ada adaptasi fisiologi yang dimana adaptasi fisiologi itu adalah adaptasi fungsi-fungsi atau alat-alat tubuh di dalam tubuh ya suatu makhluk hidup. Kemudian adaptasi tingkah laku. Nah, di sini ada penyesuaian diri atau penyesuaian tingkah laku oleh hewan atau makhluk hidup berdasarkan perubahan lingkungan yang terjadi untuk mempertahankan hidupnya ya, untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya terkait apa itu serta contoh dari adaptasi morfologi, fisiologi, kemudian adaptasi tingkah laku. Nah, ini adalah yang pertama, adaptasi morfologi pada hewan.
Yang pertama itu bentuk kaki burung. Nah, yang pertama itu beginilah bentuk kaki petengger. Ya, burung petengger. Nah, seperti ini. Kemudian burung perenang. Nah, bentuk itu ada selaput di antara jari-jarinya. Ini adalah bentuk adaptasinya untuk agar mungkin saja makanan dari itik misalkan itu berada di bawah air. Nah, jadi ini adalah bentuk adaptasinya. Kaki burung itu memiliki selaput untuk berenang. Kemudian ini kaki pemangsa, ya kaki pemangsa untuk mencengkram mangsanya, ya makanya bentuknya seperti ini, kukunya yang tajam. Kemudian ini burung pemanjat, juga disesuaikan dengan bentuk kaki dari burung pemanjat. Kemudian burung pejalan kaki juga disesuaikan, ya ada semacam satu kaki di belakang di sini untuk penegakan dari kakinya untuk berdiri. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh dari adaptasi morfologi hewan dari segi kaki burung. Kemudian terkait ini ya, contoh lagi terkait adaptasi morfologi hewan yaitu bentuk paruh burung. Nah, di sini bentuk paruh burung seperti ini untuk pemakan daging. Ya, pemakan daging seperti ini lumayan pendek, kemudian bagian paruh bagian atas itu bengkok ke bawah. Kemudian nih tipe pemakan biji ini hampir sejajar ya, sejajar antara paruh atas kemudian paruh bawah untuk memudahkan dia memecahkan biji. Kemudian tipe pengisap madu, bisa dilihat kan bagaimana dari struktur bunga itu nektarnya itu atau madunya itu lumayan ke dalam, makanya bentuknya itu seperti ini memanjang supaya memudahkan dia untuk memasukkan paruhnya ke bawah ke dasar bunga. Kemudian tipe pemakan ikan. Nah, seperti ini tipe pemakan ikan ya. Jadi ini adalah bentuk morfologi, adaptasi morfologi hewan ya, disesuaikan dengan jenis makanannya ya, di mana dia hidup dengan artinya misalkan nih si pengisap madu dia adalah pengisap madu, tetapi makanan yang disediakan seperti misalkan biji-bijian dia akan susah untuk memecahkan biji ketika makanannya itu tidak sesuai dengan apa yang ada di kondisi tubuhnya atau dari bentuk paruhnya. Jadi dia akan kesusahan untuk makan, bisa saja dia akan punah. Nah, kemudian ini yang ketiga itu bentuk mulut serangga. Di sini juga berdasarkan dari jenis makanan hewan tersebut ya. Misalkan yang pertama itu bentuk mulut pengunyah. Ya, contohnya ini adalah belalang, bisa dilihat ya pengunyah, jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah seperti pengait di bagian mulutnya untuk membantunya memasukkan makanan. Kemudian ini bentuk mulut pengisap. Nah, bentuk mulut pengisap juga seperti kupu-kupu, seperti burung juga yang tadi itu paruhnya memanjang. Kalau ini mulutnya ya, mulut serangga yang memanjang. Juga untuk tujuan agar mudah untuk mulutnya itu sampai ke dasar bunga. Kemudian bentuk mulut penjilat ya, bentuk mulut penjilat nih seperti ada seperti lidah di bagian sini yang besar ya untuk memudahkan dia menjilat. Kemudian di sini ada bentuk mulut penusuk dan penghisap ya, bisa dilihat juga ya, lumayan seperti kayak tajam sekali ya dari mulut nyamuk ini ya, contohnya itu nyamuk. Nah, seperti ini ya, penusuk dan penghisap. Nah, kemudian selain dari adaptasi morfologi hewan juga dikenal adaptasi morfologi tumbuhan. Nah, ini adaptasi tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit itu maksudnya adalah beberapa tumbuhan yang memang habitatnya di air. Dia itu tumbuhnya di air, dia tidak bisa tumbuh di misalkan di daratan. Jadi dia memang hidrofit ya, air, dia itu tumbuh di air, bisa dilihat seperti ini. Jadi adaptasi tumbuhan seperti ini dia itu hidup di atas permukaan air, di mana beberapa dari bentuk daunnya itu memanjang atau membesar di atas permukaan air. Untuk apa? Untuk memudahkan penguapan. Makanya lebar biasanya ya.
lebar. Kemudian kenapa nih? Ini adalah contoh dari eceng gondok. Ini tadi teratai. Ya, kemudian ini eceng gondok. Kenapa di bagian eceng gondok itu dia terapung di atas air? Karena memang untuk beradaptasi dengan lingkungannya yang dimana perairan ya, perairan. Nah di sini ini mungkin Ananda Soleh Soleha pernah melihat ya, eceng gondok itu di bagian dari tangkai daunnya itu menggelembung. Apa isinya? Itu adalah udara. Udara untuk apa? Untuk memudahkan dia untuk terapung di atas permukaan air. Jadi itu adalah bentuk morfologi dari tumbuhan. Kemudian ada adaptasi tumbuhan xerofit. Nah, tumbuhan xerofit itu maksudnya adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering. Ya, di daerah kering atau yang hidup biasanya habitatnya itu di gurun. Nah, contohnya ini adalah kaktus. Nah, kalian boleh melihat bahwa kaktus itu jarang ya dan hampir tidak ada daunnya. Karena daunnya memang itu dimodifikasi, dia mengubah daunnya itu menjadi bentuk lain yaitu duri. Untuk apa? Untuk menghindari yang namanya penguapan. Ya, untuk apa menguap? Nah, ketika misalkan nih seperti seorang manusia ketika dia kehausan berarti dia butuh minum. Ya, dia butuh minum. Kenapa seseorang yang berjemur itu lebih mudah untuk merasakan haus karena panas. Nah, sama dengan ini. Karena di daerahnya itu dingin, dia itu menghindari yang namanya penguapan. Nah, jadi dia mengubah daunnya itu menjadi sebuah duri untuk menghindari yang namanya penguapan atau kelebihan air atau artinya air ini atau tumbuhan ini menghindari dari kekeringan. Ya, di mana ini dibentuk menjadi daun, daun itu kan tempatnya keluar masuknya gas. Nah, ketika terjadi misalkan panas, dia akan mudah mengeluarkan gasnya. Seperti yang tadi ini, seperti yang tanaman hidrofit, karena memang tanaman hidrofit ketika misalkan berlebihan air, tubuhnya juga akan berdampak jelek untuk tubuhnya. Dia bisa akan busuk ketika kelebihan air. Makanya dengan dia beradaptasi dengan melebarkan daunnya agar apa? Supaya mudah ya mempercepat penguapan. Nah, seperti itu untuk mencegah pembusukan dalam tubuhnya karena kebanyakan air. Kalau ini untuk mencegah kekurangan air untuk tanaman yang xerofit. Nah, di sini ada lagi adaptasi tumbuhan higrofit. Ya, ini untuk yang higrofit itu contohnya bentuk adaptasi dari tanaman keladi, di mana tanaman keladi itu bentuk tubuhnya itu atau bentuk morfologi dari daunnya itu lebar dan tipis untuk tanaman higrofit ya. Jadi contoh-contohnya itu adalah tumbuhan keladi. Juga ini higrofit itu adalah tanaman yang hidup di habitat yang basah ya, tetapi tidak berair, dia itu basah, lembab. Jadi tempatnya itu untuk keladi. Ya, ini juga untuk menghindari yang namanya kelebihan air. Makanya dia membentuk tubuhnya itu, daunnya itu tipis dan lebar. Seperti itu, tapi dia hidup di darat tetapi di tempat yang basah. Nah, kemudian ada tanaman tumbuhan epifit. Epifit itu berarti dia hidup menumpang ya. Menumpang di tumbuhan yang lain bisa. Untuk yang tumbuhan epifit itu contohnya adalah tanaman anggrek. Beberapa juga adaptasi dari tanaman anggrek itu adalah bentuk tubuhnya itu beberapa ada yang menggelembung ya untuk menyimpan gas di situ. Kemudian lanjut adaptasi fisiologi ya, sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa fisiologi itu adalah bentuk adaptasi fungsi tubuh. Nah, contohnya ini adalah adaptasi ikan terhadap kadar garam salinitas. Di sini kita membandingkan ikan air tawar dan ikan air laut ya. Dimana kalau ikan air tawar itu berarti
dia hidup di air yang tawar ya, artinya tidak ada garam. Nah, kemudian atau kadar garamnya itu rendah. Kemudian di ikan air laut ya, ikan air laut itu memang kadar garam di sekitar atau di lingkungannya itu memang tinggi dibanding di badannya, di dalam tubuhnya. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya ada perubahan fungsi-fungsi tubuh di beberapa jenis ikan air tawar dan beberapa jenis ikan air laut. Nah, bisa dilihat di sini pengambilan air dan ion di dalam makanan nih. Ini untuk yang ikan air tawar. Kemudian pengambilan garam oleh insang. Kemudian tekanan osmotik dan permukaan tubuh ini tekanan osmotik ya, artinya ketika nih kan dia hidup di air, otomatis itu air dan air itu akan keluar masuk juga dari permukaan tubuh ikan tersebut. Nah, kemudian pengeluaran air dalam urin yang banyak dari ginjal. Jadi adaptasi dari ikan air tawar itu dia itu sedikit minum. Dia sedikit minum, kemudian dia banyak mengeluarkan urin. Urin itu maksudnya adalah seperti air kemih ya, kencing. Jadi untuk ikan air tawar itu dia itu sedikit minum, kemudian dia mengeluarkan urin banyak. Berbeda dengan ikan air laut. Ikan air laut itu dia itu ikan air laut ya. Nah, ikan air laut itu dia itu banyak minum tapi sedikit air, sedikit urin ya, untuk juga menghindari dari dehidrasi tubuhnya, karena di lingkungannya itu adalah konsentrasi garam itu tinggi. Jadi dia jadi di ikan air laut itu dia banyak minum air, ya banyak minum air tetapi urinnya sedikit. Nah, kita lanjut terhadap adaptasi fisiologis ya, adaptasi terhadap kadar oksigen. Nah, seperti yang kita ketahui Ananda Soleh Soleha, di sini ada gambar sel darah merah. Ya, di sini adalah gambar sel darah merah. Nah, di mana sel darah merah itu kan memang berfungsi untuk mengikat oksigen, ya. Fungsi dari sel darah merah itu mengikat oksigen. Nah, di sini ada perbedaan terhadap seseorang atau makhluk hidup yang hidup di dataran tinggi dan hidup di dataran rendah. Seperti yang kita ketahui, semakin tinggi ya, semakin tinggi permukaan itu kadar oksigen itu semakin rendah. Ya, perlu dipahami bahwa semakin tinggi permukaan berarti kadar oksigen itu lebih rendah ya. Jadi kadar oksigen di tempat yang tinggi itu lebih rendah dibanding kadar oksigen di dataran rendah. Nah, jadi adaptasi seseorang atau manusia nih, Ustazah ambil contohnya untuk manusia yang hidup di daerah pegunungan misalkan. Karena kita ketahui bahwa di daerah pegunungan itu kadar oksigennya rendah. Nah, makanya di dalam tubuhnya itu seseorang yang hidup di dataran rendah itu memproduksi ya sel-sel di dalam tubuhnya itu lebih banyak sel darah merahnya. Itu dia lebih banyak sel darah merahnya. Karena apa? Karena kan sudah diketahui bahwa dia hidup di daerah dataran tinggi, dan di dataran tinggi itu oksigennya rendah. Jadi butuh banyak ya untuk mencukupi atau kelangsungan hidup si manusia ini di dataran tinggi, dia membutuhkan jumlah sel darah merah yang banyak. Ya, membutuhkan sel darah merah yang banyak untuk apa? Mengikat oksigen. Seperti itu. Ya, jadi ketika dibandingkan antara jumlah sel darah merah orang yang hidup di dataran tinggi dengan di dataran rendah itu lebih banyak kadar sel darah merah ya, sel darah merah orang yang tinggal di pegunungan dibanding yang tinggal di dataran rendah. Karena kenapa? Di kadar oksigen di orang yang hidup atau di dataran tinggi itu lebih rendah dibanding yang hidup di dataran rendah. Ya, itu terkait adaptasi terhadap kadar oksigen. Ini adaptasi fisiologis juga terhadap sistem pencernaan. Ya, sistem pencernaan. Nah, di sini Ustazah mengambil terkait contoh hewan yang hidup
dengan jenis makanannya itu herbivora ya. Seperti kita ketahui bahwa herbivora itu adalah hewan ya, hewan yang memang makanannya dari tumbuh-tumbuhan seperti rumput, beberapa tanaman-tanaman yang lain. Jadi dia makan rumput-rumputan. Nah, dan seperti yang kita ketahui bahwa di sel tumbuhan itu memiliki yang namanya selulosa. Selulosa itulah yang menyebabkan tumbuhan itu bisa berdiri tegak dan kaku. Nah, yang itulah yang menyebabkan kenapa manusia tidak bisa makan seperti rumput-rumputan. Ya, karena di manusia itu tidak ada enzim yang untuk mencerna selulosa. Hanya dimiliki oleh sistem pencernaan hewan herbivora. Ya, jadi di dalam sistem pencernaan seperti sapi, ya, dia memiliki sejenis bakteri atau enzim yang bisa mencerna selulosa. Seperti itu ya. Jadi berbeda ya sistem pencernaan hewan yang makan secara karnivora, herbivora, dan omnivora. Seperti itu. Jadi itu bentuk fisiologisnya ya. Karena dia makanannya rumput. Nah, otomatis di dalam lambungnya itu ada bakteri atau enzim khusus untuk mencerna selulosa karena di dalam rumput itu mengandung selulosa. Kemudian lanjut. Nah, ini adalah adaptasi tingkah laku ya, tingkah laku. Ini berarti dipengaruhi dari luar ya. Dipengaruhi dari luar. Nah, kemudian yang paling pertama adalah autotomi ya, ini biasanya pada jenis reptil yang memutuskan ekornya ketika merasa terancam. Ya, ketika dia merasa terancam, dia akan misalkan si pemangsa itu menerkam ekornya dia untuk dia melarikan diri dari si pemangsa ini, dia harus memutuskan ekornya. Karena ini ekor akan bisa tumbuh kembali ya. Ini adalah bentuk fisiologis dari tingkah laku dari jenis reptil seperti cicak ya, kadal. Ini disebut dengan autotomi. Kemudian adaptasi ini tingkah laku ya. Mohon maaf ya, tingkah laku. Nah, di sini ada mimikri dan kamuflase. Nah, apa sih bedanya mimikri dan kamuflase? Yang paling pertama kita bahas dulu terkait mimikri. Nah, mimikri ini yaitu kemampuan makhluk hidup mengubah warna kulitnya dengan lingkungan yang dia tempati. Misalkan contohnya ini bunglon. Ya, bunglon itu ketika dia berada di dedaunan, dia akan mengubah warna kulitnya menjadi warna hijau ketika warna daun itu berwarna hijau. Dan ketika dia berada di tempat yang lain dengan warna yang berbeda, dia akan mengubah warna kulitnya dengan warna yang dia tempati. Nah, kamuflase. Nah, kamuflase seperti ini, dia berkamuflase ya terhadap dengan kondisi lingkungan. Nah, coba temukan nih di sini ada tidak hewan? Di mana hewan? Nah, di sini sudah dilingkari ya. Ternyata ada jerapah di antara pepohonan ini, di antara tumbuh-tumbuhan ini yang di mana warnanya atau dia seperti tidak terlihat. Ya, itulah kamuflase seperti ini. Jadi apa sih bedanya mimikri dan kamuflase? Nah, kalau mimikri si hewannya ini yang mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna lingkungan. Nah, tetapi dengan apa itu kamuflase? Kamuflase hewannya itu dia menyesuaikan dengan warna lingkungan. Nah, jadi dia mencari tempat tinggal atau tempat persembunyian yang sama seperti dengan warna badannya. Seperti itulah yang dinamakan dengan kamuflase dan mimikri. Nah, kemudian hibernasi dan estivasi. Nah, di sini juga adalah hibernasi dan estivasi itu sama-sama mereka ada waktu tidur untuk istirahat.
Nah, waktu tidur untuk istirahat. Nah, kalau di hibernasi itu adalah umumnya dimiliki oleh hewan-hewan yang memiliki tekanan suhu ya, suhu